Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Kasih Tuhan buat semua kita yang hadir hari ini. Dan oleh anugerah Tuhan kita bisa menerima kebenaran firman-Nya saudara. Saudara, mari kita membaca dalam satu ayat dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 16. Ya, satu ayat ini kita baca bersama-sama. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 16. Saya menunggu semua untuk menemukan baik yang di sini maupun yang di rumah-rumah. Ada satu kebenaran dan kerinduan Tuhan dan tujuan Tuhan supaya kita memahami. Injil Yohanes pasal 16 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ya saudara, dalam bahasa Inggris ada tambahan karena di Indonesia ada sesuatu yang kurang. A little while and ye shall not see me, and again a little while and ye shall see me, because I go to the Father. Nah, itu yang gak ada. Karena aku pergi kepada Bapa, saudara. Saudara, kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia pergi kepada Bapa. Dan keadaan dia pergi kepada Bapa, maka sesaat saja kamu tidak melihat aku. Tetapi kemudian dia berkata lagi, tetapi sesaat kemudian kamu akan melihat aku. Nah, ini menarik saudara. Ya, kita melihat dulu karena ini peristiwanya sudah terjadi. Tetapi kalau murid-murid bingung, saudara, maksudnya apa ya? Nanti kita akan membaca apa yang kemudian dipertanyakan murid-murid lalu dijelaskan oleh Tuhan, saudara. Saudara perhatikan, kalau kita ini sudah kita ketahui karena ini adalah peristiwa yang sudah lewat, saudara. Peristiwa yang sudah lewat. Jadi ungkapan Yesus, engkau tidak melihat aku dan kemudian melihat aku. Pada saat diungkapkan itu belum ada peristiwa apapun. Artinya Yesus belum mati di kayu salib. Nah, pengalaman mereka tidak melihat Yesus waktu di kayu salib dan Yesus mati dikubur cuma 3 hari. Lalu mereka melihat Yesus. Setelah melihat Yesus, jadi kematian kebangkitan ini cuma sesaat, saudara. Jadi itu bukan yang dimaksud dalam konteks ini. Tetapi apa yang dimaksud adalah pada saat mereka selama 40 hari melihat Yesus dalam tubuh kebangkitan, nah, Yesus naik ke sorga. Nah, ini dia yang dimaksud. Tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku sebab dia naik ke sorga. Kemudian ditunggu sama murid-murid, dan nanti pada hari Minggu mendatang itu adalah hari Pantekosta untuk kita. Disitulah Roh Kudus hadir. Jadi pengertian dari ini, waktu Yesus naik ke sorga, kamu tidak melihat aku karena Yesus naik ke sorga, tetapi kamu melihat aku. Itu adalah Yesus dalam rupa Roh Kudus. Karena penekanan aku di sini tidak memakai kata ganti yang lain, tidak mewakili, tetapi betul-betul aku ya dia juga. Saudara ya. Nah, konteks melihatnya ini baru ada 2 pernyataan, saudara, menurut bahasa Yunani ya, saudara ya. Saudara perhatikan. Jadi kalau kita lihat, saudara, kamu akan melihat aku. Di sini nanti kita akan melihat jelas sekali apa yang dimaksud oleh Tuhan. Dan ini adalah kerinduan Tuhan untuk semua umatnya, saudara. Kenapa? Karena ungkapan dari Tuhan ini, saudara, apa yang disampaikan ini adalah kebenaran. Dan kemudian juga, saudara, ini adalah tujuan Tuhan. Kenapa dia pergi kepada Bapa? Supaya Roh Kudus hadir. Tapi dengar baik, untuk merespon Roh Kudus itu tidak seperti perbedaan, saudara. Tetapi respon yang sama pada saat murid-murid melihat Yesus pada saat Yesus hadir. Nah, disinilah kebanyakan orang Kristen yang keliru dalam respon. Sehingga apa yang diinginkan Tuhan
apa yang merupakan tujuan Tuhan tidak didapat sepenuhnya. Saudara, mari kita melihat. Perhatikan saudara ya. Jadi memang Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini konteks melihat. Lalu kemudian murid-murid memegang Yesus, meraba Yesus, karena Tuhan bilang, kamu seperti melihat hantu kepadaku. Tidak, ini aku loh. Ayo raba. Diraba saudara ya. Tetapi kita mau perhatikan, biarpun dalam keadaan yang dahsyat, pada saat pintu ditutup semua, Yesus tembus tembok. Lalu kemudian ada di tengah-tengah, itu dahsyat banget, tidak pernah ada seperti itu, saudara ya. Tetapi keadaannya masih juga terbatas. Kenapa? Pada saat Yesus ada di Emmaus, dia tidak ada di Yerusalem. Jadi kenapa ada pernyataan-pernyataan dari kebenaran firman waktu dia bangkit selama 40 hari, memang tidak ditulis 40 hari. Dari hari pertama, hari kedua, setiap menit, setiap jam, tidak ditulis, saudara. Cuman ada beberapa peristiwa terjadi. Kalau dia ada di Emmaus, dia nggak ada di Yerusalem. Kalau dia ada di Yerusalem, dia nggak ada di Galilea. Jadi ada beberapa peristiwa dari murid-murid Yesus yang ada di tempat yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, dan Tuhan hadir. Tidak semua murid Yesus, sebab yang di Emmaus cuma 2 orang. Jadi dia tidak menyertai yang sekian orang di Yerusalem. Kalau dia ada di 7 orang yang di Tasik Galilea di dalam Injil Yohanes, dia tidak berada di Yerusalem yang sisanya. Kalau 11, 7, 4 orang. Jadi saudara, biarpun dalam keadaan yang dahsyat, karena dalam tubuh kebangkitan yang sempurna dan tidak dipengaruhi oleh tempat dan waktu, dia bisa pergi dalam sekejap saja, tetapi tetap ada keterbatasan. Kalau dia ada di Emmaus, dia tidak boleh ada di Yerusalem dalam waktu yang bersamaan. Jadi ini rencana Tuhan. Kenapa dia harus pergi? Makanya perhatikan baik-baik. Kuasa Roh Kudus yang diturunkan oleh Yesus, yang dicurahkan oleh Yesus, itu sama dengan keadaan murid-murid waktu melihat Yesus secara pribadi. Tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku, kata Tuhan. Tetapi tinggal sesaat saja kamu melihat aku. Ini hanya bisa dikerjakan oleh pribadi Yesus, pribadi Allah. Manusia nggak bisa. Manusia nggak bisa menyampaikan pernyataan statement ini karena manusia terbatas. Sekalipun manusia kelihatannya hebat dan dia memakai teknologi yang sempurna, tetap tidak bisa. Nah, nanti kita lihat di sini, saudara ya. Nah, sekarang kita akan melihat lagi, memeriksa. Saya ulang kembali Yohanes 16 ayat 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, kata melihat yang pertama itu memakai kata theoreo. Nah, saudara ya, theoreo, bukan oreo, theoreo. Nah, ya. Itu artinya melihat sebagai penonton. Ya, sama saudara ini melihat saya sebagai penonton, tetapi yang di sini merasakan kehadiran saya. Tetapi saudara yang di rumah-rumah nggak merasakan kehadiran saya, hanya melihat saja, ada batas. Kalau ini enggak, sebagai penonton, melihat dengan penuh perhatian, melihat dengan kasat mata. Tetapi bukan sekedar itu saja, melihat dan menikmati kehadiran seseorang. Ya tadi, kalau untuk hal ini, saudara hanya melihat saja di live streaming, tidak merasakan kehadiran saya di rumah-rumah. Saya nggak bisa ada di rumah-rumah, setiap rumah, saudara ya. Ya saya adanya di sini, di Pegadaian. Ini saudara hanya melihat sedemikian saya lewat live streaming. Ya, makanya tidak bisa merespon. Yang di sini bisa merespon. Saya bisa lihat wajahnya, saya bisa lihat lagi ngantuk atau tidak. Nah, di rumah-rumah saya nggak tahu. Saya bisa menegur yang lagi ngantuk, gitu kan. Nah, saudara ya, dan mereka juga bisa melihat saya. Jadi kalau, wah nggak boleh main-main nih, gitu. Tapi yang di rumah, saudara lagi ngapain? Sambil tiduran mungkin, ya. Dengar khotbahnya sambil tiduran. Nah, ntar sebentar sekian menit tidur. Bangun lagi, gitu ya. Nggak tahu.
Saudara lagi main buka handphone sambil ngebaca SMS kah, WhatsApp, atau ada chat apa begitu, saya nggak tahu, saudara. Nah, ini tidak begitu. Lihat pertama itu ada kehadiran. Jadi Yesus hadir, dan dengan keadaan melihat mereka bisa membedakan. Dengan keadaan melihat mereka dapat memastikan. Kemudian mencari tahu dengan melihat. Jadi cari tahunya, ayo kamu cari. Nah, carinya itu dengan melihat. Ya. Tetapi lihat yang kedua. Nah, kamu tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku. Tinggal sesaat saja kamu melihat aku. Kalau bahasa Indonesia sama-sama melihat. Tapi bahasa aslinya nggak sama, saudara. Lihat yang kedua memakai kata horao. Nah, horaho. Ya. Nah, kalau tadi teoreo, sekarang horao. Nah, horao lah gitu ya. H-O-R-A-H-O. Nah, horaho. Nah, dari bahasa Yunaninya. Kan beda tuh. Apa yang dimaksud? Saudara, ini artinya melihat, memandang, mengalami, memahami, membedakan, waspada. Nah, ini lebih komplit malah. Untuk menatap dengan sebuah kesimpulan. Untuk membedakan dengan jelas secara fisik atau mental. Dan memiliki ekstensi dalam waktu yang panjang. Dan merasakan sebuah kehadiran. Tapi tidak disebut dengan kasat mata. Kehadirannya bukan kehadiran yang terlihat secara kasat mata seperti yang tadi saya bilang. Nah, saudara berada di rumah masing-masing, saudara bisa melihat saya. Saudara tidak bisa merasakan kehadiran saya secara kasat mata atau dekat begitu. Tetapi saudara bisa merasakan, oh ya, saya bisa mendengar, saya bisa memahami. Nah, ini nggak dengan kasat mata. Kita nggak bisa meraba, saudara nggak bisa meraba saya nggak bisa menjangkau saudara, kita nggak bisa bersalaman. Jaraknya begitu jauh. Kalau yang di sini masih bisa, saudara. Sama-sama melihat nih, jangan beda melihatnya. Di sini melihat dengan kehadiran seseorang, saudara melihat, merasa kehadiran seseorang. Nah, merasa dengan ada hadir, itu ada beda, saudara. Ya memang saudara merasa kehadiran saya lewat live streaming. Nah, inilah yang untuk yang kedua. Jadi, saudara, untuk yang kedua kita tidak melihat lagi secara kasat mata. Tetapi kita melihatnya, memandangnya, itu bukan dengan kasat mata dan bisa memegang. Tidak ada fisik lagi yang kita bisa pegang kehadiran Yesus. Tetapi kita bisa merasa kehadiran Yesus lewat Roh Kudus. Makanya dia ambil rupa roh. Artinya begini, saudara. Artinya Roh Kudus ini bisa dinikmati oleh semua orang. Ya dia juga. Sebab kata aku. Nah, kata aku pertama dan kata aku kedua. Saya ulang kembali. Coba diulang Yohanes 16 ayat 16. Ini perhatikan. Karena kita harus memahami. Sebab tidak memakai kata ganti yang lain. Bahasa Indonesia tetap aku dan aku. Bagaimana dengan bahasa aslinya? Yuk dibaca Yohanes 16 ayat 16. Tinggal sesaat saja. Ya. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Aku di sini memakai kata ego. Ya, terus. Dan tinggal sesaat saja pula. Dan kamu akan melihat aku. Aku lagi di sini, jadi ada aku yang kehadiran betul-betul Yesus secara pribadi, tetapi aku yang kedua sebenarnya kehadiran Roh Kudus. Tetapi akunya nggak memakai kata yang lain, tetap memakai kata ego. Jadi tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku, Yesus nih. Tapi tinggal sesaat saja kamu melihat aku, Yesus juga. Karena sama katanya. Katanya ego, kata ganti utama dari orang pertama, dan itu hanya diekspresikan saat empatik. Jadi bukan cuma sekedar melihat begitu, tapi melihat dengan keadaan dia hadir dalam empati. Bukan cuma sekedar simpati, tapi empati dia hadir.
Roh Kudus hadir, baik Yesus hadir maupun Roh Kudus, itu kalau dia hadir, itu empati sama kita. Saudara boleh lihat bagaimana perjalanan Kristus, saudara ya. Pada saat dia hadir di dunia ini, begitu melihat orang banyak, dia begitu mudah sekali jatuh belas kasihan. Nah, saudara ya. Ini kalau dari pihak Yesusnya. Jadi aku di situ, dia memandangnya atau kehadirannya itu dengan empati, dengan ekspresi empati. Bukan cuma lihat, kan ada orang melihat dalam pengamatan-amati dengan tangan yang di pangku begitu ya, berpangku tangan sambil teringap, mengamati-amati dengan ekspresi yang angkuh gitu ya. Ada loh, ini gereja juga ada. Wah, dia lihat apa itu sih? Itu khotbah apa itu? Ah, itulah gitu ya. Nah, saya juga bisa itu khotbah kayak begitu. Sambil lihat kiri kanan, siapa itu? Ini orang mana ini? Datang ke gereja kita. Nah, gitu. Tidak, Tuhan tidak begitu, tidak pernah begitu. Dia melihat dengan empati. Bayangkan, luar biasa. Pada saat dia hadir, itu kehadirannya, akunya di situ, itu empati. Baik itu pribadi Yesus maupun pribadi Roh Kudus, kedua-duanya sama. Ini yang Tuhan mau. Coba kita harus bisa memandang, melihat ini loh. Ya memang melihat yang kedua ini bukan melihat dengan kasat mata tadi. Kita tidak pernah melihat Yesus secara kasat mata lalu pegang dia. Tidak. Bahkan kalau ada orang yang dapat penglihatan pun tidak pernah melihat Yesus secara kasat mata. Hanya orang-orang tertentu saja. Tidak pernah melihat kasat mata, saudara. Tetapi kehadiran dia itu sama dengan pada saat Yesus hadir. Nah, inilah yang kita harus terima dengan otak. Kita harus paham dengan pikiran kita. Hati kita oke. Kita harus paham juga dengan jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita, keinginan kita. Kehadiran Yesus adalah kehadiran Roh Kudus, sama dengan kehadiran Yesus di waktu murid-murid hadir. Ada. Ya iya, saudara ya. Kalau Yesus, lihat aja ya, kehadiran Yesus pada saat dia ada di zamannya, saudara, pada saat dia ada. Semua orang yang memusatkan dirinya kepada Yesus. Ada perempuan yang pendarahan, bayangkan dia udah setengah mati, melewati orang, impit-impitan sama orang. Kalau orang sudah mengeluarkan pendarahan itu lemah, saudara. Itu mungkin tubuh yang sudah kurus dan tidak pernah sembuh dia. Lalu dia berpikir begini, asal ku jumpai jubahnya, aku pasti sembuh. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia lihat perbuatan ajaib Yesus di matanya. Bayangin. Perwira berkata begini, dia nggak banyak melihat Yesus karena dia cuma dengar. Tuhan nggak perlu datang ke rumah saya nggak layak. Asal kau mengatakan sepatah kata saja, hambaku sembuh. Hebat nggak? Kenapa bisa begitu? Karena harapannya betul-betul nyata di mata kepala mereka itulah Yesus. Semua orang sangat luar biasa dan memandang Tuhan itu sangat luar biasa. Gini aja, saudara. Kalau ada seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, bagaimana orang banyak berharap sama dia, dipakai dalam kesembuhan misalnya. Ya iyalah, udah bukti loh, ada kesembuhan loh, nyata loh ada kesembuhan. Kakak di mana-mana kalau ada hamba Tuhan ini pasti dihadiri banyak orang. Nah, itu namanya kan manusia mau punya pengharapan. Bayangin di zaman Yesus kan. Tetapi sayangnya nanti, nah ini kita lihat ya. Akhirnya sayang sekali bahwa tujuan Tuhan itu nggak banyak berhasil, bukan pada pribadi Tuhannya, saudara. Dia sudah lakukan dengan sempurna pekerjaannya. Nggak taunya nggak banyak berhasil di umatnya, saudara, di anak-anaknya. Tuhan sudah bilang dengan jelas, dia lakukan ini semua karena dia, saudara, sempurna sekali rencananya. Kalau dia hadir dalam tubuh kebangkitan, dia sudah buktikan kalau dia ada di Emmaus, dia nggak ada di Yerusalem. Dan murid-murid sangat terbatas sekali, saudara. Makanya Tuhan bilang,
Cuman satu yang dipilih dari dua. Dari dua keadaan. Tuhan kita itu dahsyat. Nggak ada Tuhan, nggak ada pemimpin. Nggak ada seorang manusia yang mati lalu bangkit. Nggak ada. Cuman Yesus Kristus. Dia adalah pemimpin rohani kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Bapak kita. Dia adalah sahabat kita. Dia adalah segala-galanya buat kita. Cukup dia saja. Luar biasa. Dahsyat. Nah, cuman Yesus memberikan satu pernyataan. Ada pilihan, dua pilihan. Hanya harus pilih salah satu. Yohanes 16 ayat 7. Dan Yesus melakukan memilih yang sempurna, yang dahsyat. Jadi kalau soal pekerjaan Tuhan sempurna, dia udah rancang baik-baik. Oh nanti begini, dia udah rancang baik-baik, sempurna banget. Yuk. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi. Itu dia. Kalau aku pergi, penghibur datang. Kalau aku tidak pergi, penghibur tidak datang. Ini adalah dua pilihan, mesti dipilih salah satu. Nggak bisa dua-duanya. Aku nggak pergi, penghibur lalu kemudian datang. Nggak bisa. Makanya dia mau pilih mana? Dia sayang sama murid-murid. Tetapi dia harus pergi. Kalau dia ada di sini, terbatas dengan murid-murid di Yerusalem saja. Itu pun sangat terbatas juga. Hanya di Israel saja terbatas. Kalau dia pergi, penghibur itu datang. Yuk. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ya. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku akan mengutus dia kepadamu. Luar biasa. Ini ungkapannya kan kalau dilihat seolah-olah kalau aku pergi, nanti ada yang menggantikan kedudukanku, adalah penghibur. Seolah-olah ada satu keadaan yang anggap aja lah kok lebih rendah karena diutus sama Yesus. Itu sebabnya Alkitab ini satu rangkaian. Ini diinformasikan, diberitahu kepada murid-murid supaya paham. Ini karena ini adalah teknologi Roh Kudus. Di dalam ayat yang lain, di dalam ayat pasal 16 ayat 16 dia berkata, kamu tidak melihat aku dan kamu melihat aku. Jadi nggak bisa dipenggal-penggal, lalu kemudian Roh Kudus derajatnya lebih rendah. Wah bodoh kalau yang bilang begitu. Ini hanya sebagai satu penekanan bahwa harus ada pilihan. Dua pilihan saja, dua pilihan harus satu memilihnya. Nggak bisa dua-dua dipilih. Aku ada dan Roh Kudus ada, nggak bisa. Kalau aku pergi, Roh Kudus baru turun. Kalau aku tidak pergi, dia tidak turun. Sudah ya. Jadi Tuhan pilih pergi. Dan itu lebih berguna bagi kamu. Lebih bermanfaat daripada Tuhan hadir. Memang saudara ya, Tuhan bangkit 40 hari, dia nyatakan dirinya. Kalau seandainya Tuhan terus masih ada sampai sekarang ini, seluruh orang Kristen bangga. Tuhan saya hidup. Tapi orang tanya, di mana Tuhannya? Nggak tahu lagi di mana ya. Kita bisa merasa hadirat Tuhan? Nggak bisa. Saya untuk jemaat Pegaden, mungkin dalam 5 tahun 1 kali didatangi sama Tuhan. Itu pun cuma 1 menit. Iya kan? Jadwalnya padat Tuhan. Dia mesti ke gereja ini, ke gereja ini tiap hari. Wah, dia pergi tanpa naik pesawat segala macam, hilang ke Amerika, di Hong Kong, di Malaysia. Di gereja A Malaysia. Bagian Malaysia mungkin seminggu. Indonesia kita dapatnya udah 5 tahun sekali jam 12 malam. 1 menit. Waduh, setelah itu dia hilang, kita nggak rasa apa-apa. Kita doa nggak rasa apa-apa. Dia nggak ada. Itu hebatnya Tuhan. Dia bisa dirasa oleh kita dengan kehadiran Roh Kudus. Jadi kalau saya istilahkan ini adalah teknologi Roh Kudus yang paling tinggi dari teknologi di dunia ini. Nanti saya mau kasih sebuah gambaran, Kita lihat dulu di sini. Jadi pahami bahwa
bahwa lihat yang pertama itu dengan kasat mata. Gampangnya dengan kasat mata, ada kehadiran dan itu secara nyata ya, kita bisa pegang. Tapi lihat yang kedua, akunya sama itu. Pribadinya sama, cuma dalam rupa yang lain. Kita bisa merasakan kehadiran, tapi tidak kasat mata, tidak bisa kita pegang. Karena kita bisa merasakan kehadiran roh. Nah, dalam ungkapan ini Tuhan bilang bahwa roh penghibur itu akan datang kalau aku pergi. Disebut roh, saudara. Disebut roh, saudara ya. Itu karena dalam bahasa Grekanya pneuma. Nah, itu artinya, saudara ya, nafas atau udara atau angin. Saudara lihat kalau dalam ilmiahnya O2. Nah, saudara ya, udara yang konteksnya O2, angin yang konteksnya O2. Nah, O2 ini, saudara, udara ini ada di dalam diri kita. Darah kita ini ada O2-nya. Dan ada di luar kita. Kelihatan nggak udara? Kelihatan udara? Nggak kelihatan. Angin kelihatan? Enggak. Tapi gara-gara angin, gara-gara udara, gara-gara O2 kita hidup. Kita tergantung sama udara. Kalau saudara ada di hampa udara, mati saudara. Kalau saudara kelelep, itu gak ada O2, adanya H2O, mati. Jadi udara ini kita tergantung sama dia. Sedikit kita telat nafas, mati. Kita punya alat untuk menghirup udara. Jadi kita diberikan oleh Tuhan untuk menghirup udara, ada alatnya. Kalau alatnya rusak ya mati, udaranya ada, alatnya rusak mati. Tapi kalau alatnya baik, udaranya nggak ada ya mati. Itu tergantung banget sama itu. Kita nggak lihat, tapi kita tergantung sama dia, sama udara itu. Ini kan hebat, saudara ya. Jadi kehadiran Roh Kudus itu, saudara, sebagai satu kehidupan di mana umat Kristus itu harus bergantung sama dia. Kalau nggak mati rohaninya. Dan dia ada di mana-mana, udara ada di mana-mana. Kehadiran Roh Kudus ada di mana-mana. Cuman ungkapan kamu melihat aku dan tidak melihat, kamu tidak melihat aku dan kamu melihat aku. Ini ungkapannya bukan cuma ungkapan sekedar kalau udara itu kan cuma alat. Ya udara, saudara ya. O2. Tapi yang dimaksud dengan melihat ini karena ada satu pribadi. Karena Roh Kudus itu Tuhan mau tunjukkan bahwa dia bukan cuma sekedar kuasa power, tapi satu pribadi. Bukan cuma alat. Ya kalau misalnya nih ada orang yang kurang oksigen, ada alat bantunya. Di rumah sakit pasti ada yang namanya apa itu? Tabung oksigen, ditaruh di sini. Lumayan nggak terlalu sesak nafas. Itu alat namanya. Kalau misalnya dicuekin, gua nggak mau pakai, ya dia nggak marah-marah. Beda dengan Roh Kudus. Yang harus kita ketahui, Roh Kudus itu biarpun memang adalah kita tergantung, orang Kristen yang sejati itu tergantung pada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus mati dia. Itu yang benar. Nah itu sebabnya, saudara, dia butuh, tetapi tidak sekedar satu alat seperti udara dan oksigen itu, tetapi satu pribadi. Karena dia pribadi, kita nggak boleh mendukakan. Kalau didukakan ya pergi dia. Tadi kalau udara, oksigen saya nggak butuh. Dia nggak akan marah, dia nggak akan terluka, dia nggak akan berduka, saudara. Beda dengan Roh Kudus. Kalau saudara cuekin dia, kalau saudara tidak mengikuti keinginannya, maka dia lama-lama akan meninggalkan saudara. Dunia ini akan ditinggalkan sama Roh Kudus. Karena ditinggalkan sama Roh Kudusnya diangkat. Jadi orang yang hidupnya tergantung dengan Roh Kudus atau kehidupannya penuh dengan Roh Kudus, ya ikut terangkat. Yang tidak
memprioritaskan yang tidak mengutamakan Roh Kudus, ya tidak terangkat. Itu kisahnya seperti zaman Nuh, di mana Tuhan bilang, rohku tidak betah di dunia. Aku kasih umur 120 tahun saja sejak berita disampaikan Tuhan kepada Nuh. Nah, 120 tahun Nuh nginjil, nggak ada yang bertobat, cuma 8 orang saudara keluarganya. Mati semua. Entah manusia sudah berapa ratus juta kan di situ, saya nggak tahu. Saudara, jadi sama nanti juga begitu. Karena ini adalah hari akhir, di mana dunia tidak ada lagi yang sekarang ini, nanti mau diganti dengan langit dan bumi baru, maka disingkirkan, direptur. Rohku tidak betah lagi di dunia, karena manusia cenderung berbuat dosa. Aku akan angkat rohku. Kita yang ada Roh Kudus ya terangkat. Efesus 4 ayat 30 sampai 32, jangan dukakan Roh Kudus karena dia pribadi. Ya, nah ini banyak orang berpikir bahwa Roh Kudus itu power. Kita puasa supaya nanti dapat urapan Roh Kudus. Jadi seperti cuma alat aja. Tidak, aduh pribadi dia. Ya puasa, tapi dukakan Roh Kudus, marah-marah, sorry ya. Kalaupun dipakai sama Tuhan, akhirnya nanti Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Yuk dibaca dulu Efesus 4 ayat 30 sampai 32, cepat ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, ya, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Itu yang telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Terus segala kepahitan, inilah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, itu membuat Roh Kudus berduka cita, itu kemarahan, terus pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara. Itulah sebabnya mesti dibuang. Itulah yang mendukakan Roh Kudus. Kalau kita simpan, kita buang supaya Roh Kudus tidak berduka cita. Terus demikian pula segala kejahatan. Ya, terus tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap. Nah, ini yang Roh Kudus senang. Dia tidak berduka kalau ini, dia suka cita kalau kita ramah seorang terhadap yang lain. Jangan terus mukanya pasang bengis terus. Heran ya, tiap lihat orang ini, wah garang sekali. Senyum kenapa ya? Terus penuh kasih mesra. Iya. Dan saling mengampuni. Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Iya, saudara ya. Nah, ini kan luar biasa, saudara. Saudara, saya sangat melihat ini luar biasa banget. Tuhan bekerja ini luar biasa banget, saudara ya. Saudara, mari kita lihat bahwa kamu tidak melihat Yesus memang secara kasat mata. Tetapi mari coba pikiran kita ini seperti 2000 tahun yang lalu, pada saat Yesus yang kita rasa, Roh Kudus yang kita rasa, itu adalah seperti Yesus yang hadir di 2000 tahun lalu. Sekarang coba kalau kita lihat, gampang banget. Pada saat murid-murid dalam keadaan yang kacau, kayak kita nih lagi kesulitan, saudara ya. Itu gelombang yang begitu hebat di perahu, Yesus ada di situ. Yesusnya tidur. Murid-murid berusaha, karena dia murid-murid punya pengalaman dalam berlayar, saudara. Jadi ada Petrus, Yakobus, Yohanes itu, wah tahunan berlayar. Tapi ngadepinnya begini, waduh setengah mati, saudara. Memang ada hal-hal yang bisa kita atasi dengan pengalaman kita, tapi ada hal-hal yang nggak bisa kita atasi. Kita mengandalkan Tuhan di situ. Sebenarnya hal-hal yang kita bisa atasi juga kita harus andalkan Tuhan. Jadi pola hidup kita itu membiasakan diri mengandalkan Tuhan. Tapi oke lah, terjadilah satu kekeliruan sama murid-murid. Lalu dia bangunkan Yesus, Tuhan kita mati nih, semua kita mati. Enggak, Yesus matinya enggak tenggelam, matinya juga salib, enak aja. Yesus bilang, kamu kurang percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal dengan kamu? Lalu Tuhan bilang, hai angin berhenti, badai berhenti. Nah, saudara ya, jadi artinya kalau Yesus hadir, apa sih masalahnya? Gak ada masalah yang gak bisa diselesaikan sama Yesus. Gak ada. Sakit disembuhkan, masalah badai dihentikan, masalah uang, pajak, Petrus mancing,
Hebat nggak? Nanti uang yang ikan yang pertama kamu dapat, buka mulutnya, itu ada duit. Itu ikan blokan pisan ya. Ada duit di mulutnya, bukan di perut loh. Kalau saudara lihat ya, ada duit di mulutnya. Umpan yang dipancing kan, kalau pancingnya tuh kasih umpan, masih gigit, masih ngambil. Online bisa berikan ya. Nah, ini artinya gini loh. Tuhan buat semua gampang. Kayak dongeng tuh sebenarnya ya. Terus mancing ikan yang pertama kamu ambil itu ada duitnya di mulutnya. Itu kayak dongeng pisan ya. Ada ikan, lalu kemudian ikannya bisa bicara atau gimana. Kayak begitulah kira-kira. Ikannya mengeluarkan harta. Ini nggak perlu harta yang banyak-banyak karena butuhnya untuk pajak. Iya, lakukan. Apa lagi? Nggak ada yang nggak selesai. Semua selesai. Masalah apapun selesai karena Yesus hadir. Cuman kelemahan kita ini, Roh Kudus itu adalah Yesus. Tapi dalam pikiran dan hati kita merendahkan Dia. Gak seperti pada saat murid-murid hadirnya Yesus. Kalau saudara mampu menciptakan, memikirkan, memahami bahwa Roh Kudus adalah pribadi Yesus, sama seperti 2000 tahun lalu Yesus hadir dengan kasat mata, bisa dipegang, bisa diraba, itu akan menghadirkan kuasa yang dahsyat. Makanya saudara ya, ini Yesus sudah naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Lalu kemudian Yohanes, karena ini adalah suratan Yohanes juga, Yohanes bicara dalam suratan yang lain. Dia berkata sangat luar biasa, saudara. Dia berkata sangat luar biasa. Dia berkata dalam 1 Yohanes pasal 1, coba dibaca ayat 1 sampai 4. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Jadi Roh Kudus ini saudara ya, saat saudara berbahasa roh. Tetapi memang Tuhan bilang ujilah roh. Nah, yang ini nih adalah juga pekerjaan Roh Kudus. Firman. Yuk dibaca. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang kami lihat dengan mata kami, terus yang telah kami saksikan, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. itu perhatikan ya. hidup. Apa yang telah ada sejak semula, kami dengar, lihat semua panca indera. Kami lihat dengan mata kami saksikan, dan yang telah kami raba. Apa itu? Ulangi lagi, dengan tangan kami terus. Dengan tangan kami Iya. tentang firman hidup. Firman hidup. Terus? Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Terus? Hidup itu telah dinyatakan. Iya. Dan kami telah melihatnya. Terus? Dan sekarang kami bersaksi. Iya. Dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Ayat 3 saja lompat. Apa yang telah kami lihat. Iya. Dan yang telah kami dengar itu. Iya. Kami beritakan kepada kamu juga. Iya. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Iya. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa. Iya. Dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ya, diulang lagi yang pertama ini. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami saksikan dan apa yang kami raba. Hadir dia. Seolah-olah kan satu pribadi yang hadir. Seperti pribadi daging gitu ya. Manusia yang bisa diraba. Waktu Yesus bangkit kan bisa diraba. Aku bukan hantu, kata Tuhan. Aku nih. Tetapi ini bukan pribadi Yesus. Dia sudah pergi. Pribadi Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak bisa diraba, saudara. Yang bisa kita raba itu adalah firman. Karena Yesus adalah pribadi firman yang menjadi daging. Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dia pribadi roh. Tetapi pribadi yang bisa kita raba itu firman. Firman dan roh itu bekerja sama, saudara. Firman itu bukan Alkitab. Alkitab ini hanya tulisan
dari firman Tuhan yang sebenarnya. Jadi kalau tulisan ini, jadi gini, kalau saudara mau doain orang, gak usah tumpang tangan Alkitab. Ini bukan kekuatan. Itu nanti jadi jimat kalau begitu malah. Firman itu harus mendarah daging dalam hidup kita. Kita baca, Alkitab ini dibaca. Karena ini gak dibawa ke sorga. Yang dibawa ke sorga adalah firman yang dibaca dan masuk dalam hati kita dan menjadi menyatu dalam hidup kita, di mana kita melakukan firman, itu yang membawa kita ke sorga. Ini dibaca, saudara. Alkitab ini dibaca. Ini firman tertulis namanya. Sedangkan yang tidak tertulis itu firman yang dibaca dengan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Merema. Ada penyingkapan. Nah itu saudara ya. Itu firman bisa diraba. Kehadiran firman di dalam kuasa Roh Kudus itu membuat kita menjadi hidup. Dan kemudian kita bisa merasa kehadiran pribadi Yesus. Pribadi Yesus itu firman dan Roh Kudus. Nah ini saudara ya. Karena ungkapan Yohanes ini sudah Yesus naik ke sorga. Tapi firman itu bisa diraba. Dia itu hidup. Jadi saudara Roh Kudus, ya kan pekerjaan Roh Kudus banyak orang intinya apa sih? Glosolali. Selesaikan di situ. Kita berbahasa roh tidak ngerti, saudara. Apa yang dimaksud dengan hati kita nggak ngerti. Sedangkan kita akan melakukan apa yang kita ngerti. Bahasa itu adalah curhatnya kita kepada Tuhan. Bahasa rahasia kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang tahu dan kita saja, roh kita saja yang tahu. Supaya akal budi kita jangan ikut-ikutan. Sebab akal budi ini akan menghalangi kerja Roh Kudus, kerjanya Tuhan. Tetapi tetap kita harus mengerti. Di mana kita harus mengerti? Dari firman. Oh, kita baru mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus. Oh, kita baru mengerti bahwa Roh Kudus itu tidak hanya glosolali. Masih ada hal-hal yang luar biasa. Oh, kita mengerti, itu karena firman yang ditulis dan kemudian disingkatkan, dapat pewahyuan, disampaikan. Saudara, dan firman itu yang bisa kita raba karena mengerti. Kita bisa raba itu artinya karena kita bisa mengerti, kita memahami firman yang dipahami. Itulah sebabnya firman ini harus disingkapkan. Firman itu seorang anak Tuhan yang dewasa itu dia suka dengan firman. Dia suka dengan firman yang disingkapkan. Dan kalau disingkapkan nggak cuma begitu saja. Mesti lama waktunya. Sama kayak belajar itu gak cuma sebentar, saudara. Yang namanya belajar itu lama. Nah inilah, ini dahsyat banget. Bayangkan ya, kalau kita sudah tahu, ini bukan cuma ngebayangkan ya, tetapi ini kenyataan loh. Saya mau kasih tahu saudara, tidak begini Tuhan berkata, sebentar lagi kamu tidak melihat aku, tapi bayangkanlah, sebentar lagi kamu melihat aku. Nggak ada bayangkan. Ini nggak pakai khayalan, nggak pakai imajinasi. Banyak sekali iman itu akhirnya menjadi imajinasi, makanya nggak terbukti. Kita melihat dengan kacamata iman memang. Kita melihat dengan mata iman lebih tepatnya. Tetapi terbukti. Kenapa? Memang dia hadir. Nah saudara, saya mau beri gambaran sedikit saja tentang teknologi dunia ini. Ini teknologi dunia ini, aduh belum apa-apa kalau dengan teknologi Tuhan. Ini cuma supaya gampang. Saudara, ini luar biasa loh. Kalau saudara paham ini, waduh dahsyat banget. Saya waktu ini juga waktu periksa, begitu Tuhan maunya ya. Luar biasa ya. Dahsyat banget. Aduh saya banyak keliru dong ya. Sekarang saya merubah cara pikir saya, cara sikap saya. Wow. Saya sungguh saudara ya, melihat ini sangat luar biasa. Ini rencana Tuhan yang begitu sempurna banget. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara, keberadaan Tuhan dengan kehadiran Roh Kudus, kamu tidak melihat aku, tapi kemudian kamu akan melihat aku. Kehadiran Tuhan itu mau dirasa sama Tuhan supaya
jutaan semua anak Tuhan itu merasa kehadiran Tuhan secara pribadi. Bayangkanlah, kita memberikan gambaran teknologi. Ini makanya teknologi, ya. Kita lihat saja teknologi dunia lah. Contohnya nih, Mbah Google. Mbah Google, ya. Mbah Google ini, kalau semua punya handphone, coba semuanya tanya misalnya nih, dalam waktu yang sama, semua tanya. Definisi Roh Kudus di Mbah Google itu pasti nanti diterangkan juga dari Alkitab, ada dari mana semua diterangkan. Definisi Roh Kudus. Ya, semua tanya dalam waktu yang sama. Ada, katakanlah kita memberikan satu survei begitu ya. Ada 100 orang tanya dalam waktu yang sama, dijawab nggak? Pakai handphone masing-masing, Ada sinyal semua oke, dijawab nggak? Iya. Jadi setiap pribadi punya handphone nih ya, punya handphone, merasa secara pribadi dengan Mbah Google. 100 orang loh merasa secara pribadi. Nggak gini loh, tanya nih ya, tunggu ya, kamu urutan ke 100, kamu urutan ke 50. Jadi nunggu dulu urutan pertama, tring, urutan pertama dapat. Oh, saya dapat jawabannya. Kamu urutan berapa? 50, entah sekian menit dulu ya. Enggak. Itu tulisan. Sekarang teknologi sekarang ini masuk lagi dengan keadaan Mbah Google bisa dengar suara. Apa sebutannya? Oke Google. Oke Google atau Google oke nggak tahu apalah. Ini saya adalah asistenmu. Mau pakai bahasa Indonesia boleh. Saya adalah asistenmu. Apa yang kamu ingin tanyakan? Saya suka kalau nyetir sudah ya. Iseng-iseng. Ini gitu ya. Tolong berikan joke. Joke. Dia canda gitu. Namanya yang ngomong datar sudah ya. Ngomong ini joke tapi ngomongnya datar kan. Ya mana bisa ketawa kita. Kan kalau joke candaan itu kan biasanya dengan ekspresi segala macam gitu ya. Dari omongan jadi kita gitu. Ya ini datar ya cuma kita ikut ketawa aja. Jadi gitu. Tapi itu luar biasa, teknologi yang luar biasa. Ini mau nimkat lagi nih, nanti kelihatan Mbah Google. Dibuat supaya dilihat, bisa terasa gitu. Ya mulailah dulu dengan handphone pakai SMS, lalu telepon, sekarang bisa video call. Wah, terasa hadir. Tapi itu sudah dilakukan sama Tuhan. Ribuan tahun teknologinya kayak begitu. Cuman manusianya aja, anak-anak tuanya aja. Ini harus pikiran kita ini harus di-upgrade. Gitu ya. Jangan cuma komputer di-upgrade dari Pentium sekian ke sekian. Sekarang udah nggak tahu Pentium berapa. Ini pikiran juga harus di-upgrade. Bahwa ini teknologi canggih Tuhan. Wah, 2000 tahun sebenarnya dikasih tahunnya. Cuman kebetulan ada Mbah Google begini, saudara, gampang teranginnya. Kalau Tuhan bukan cuma tulisan, Dia dengar, Dia memberikan suara. Dan Tuhan berkata, Dia bisa jawab. Jadi kalau seandainya saya misalnya diundang satu gereja, nggak usah banyak-banyak lah, ada 50 orang mau sharing sama saya. Ya satu-satu sharing. Nggak bisa ngalami secara umum, satu-satu kalau mau sharing pribadi satu-satu. Tapi kalau Tuhan enggak. Sayangnya anak-anak Tuhan ini sayang sekali ya nggak ngerti ini. Makanya pikirannya mesti di-upgrade. Kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan secara pribadi seperti Yesus hadir. Itu Roh Kudus. Wih, luar biasa saudara. Dan tidak ada delay lagi. Di sini saudara ya, ini aja di Facebook nih, saya ngomong begini, nggak taunya terdengarnya nanti sekian menit sama saudara. Ada delay. Kemarin hari Kamis, itu ada yang bilang tersendat. Ya itulah sinyal. Saya sudah pakai yang paling bagus Telkomsel. Tapi siapa yang bisa menyangka saudara? Wah tersendat nih. Ya iya, entah sinyal di sana, entah sinyal di sini, saya juga nggak tahu. Kenapa nih tersendat? Kita juga nggak tahu. Terima aja udahlah. Saudara, ya bagaimana lagi? Mau dirubah-rubah ya nggak bisa.
kalau soal sinyal. Ada delay, tapi Roh Kudus maaf, tidak ada delay, dia maha hadir. Dan pribadi Yesus dirasa, pribadi Bapa, pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus itu dirasa semua sama kita. Luar biasa. Tinggal saat saja kamu tidak melihat aku, tinggal saat saja kamu melihat aku. Saudara ya. Nah, saudara, memang ini menjadi pertanyaan sama murid-murid. Lalu Tuhan ungkapkan, ini luar biasa banget. Kalau kita memahami ini, hidup kita menjadi indah sekali di dalam Tuhan. Luar biasa. Yohanes pasal 16 tadi yuk kita baca. Ini ditanya sama murid-murid sebabnya. Yohanes 16. Oh haleluya. Ayat 17 yuk, cepet yuk. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain. Iya. Apakah artinya ia berkata kepada kita? Apa artinya ia berkata kepada kita? Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Ya. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Terus? Dan aku pergi kepada Bapa. Ya. Terus? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Ini di antara murid-murid nih. Apa artinya ya? Ia berkata tinggal sesaat saja. Terus? Kita tidak tahu apa maksudnya. Kita nggak tahu apa maksudnya. Terus? Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka. Yesus tahu pikiran. Bayangin ini kehadiran Yesus. Sama kehadiran Roh Kudus juga sama. Dia tahu pikiran saudara. Dia tahu hatimu. Dia tahu perasaan. Ingat ya, kehadirannya itu waktu dia hadir, bukan hadir dari tadi pangku tangan ya, tidak ya. Tidak, apa namanya nih, berpangku. Dia tidak hadir dengan wajah angkuh, tidak. Dia dengan empati. Itu kehadirannya, akunya itu. Engkau melihat aku, engkau melihat aku Yesus, engkau melihat aku Yesus dalam Roh Kudus. Itu kehadirannya empati sama kita, nggak berpangku tangan. Bayangin ya, dia tahu pikiran kita, dia tahu perasaan kita. Kita nggak pernah anggap bahwa dia itu ada gitu ya. Dia tahu perasaan kita. Nah, ruginya kan di kita. Kalau kita anggap dia ada, kita nggak akan berkata begini, aku ditinggal sendiri. Nggak pernah ditinggal sendiri. Ada pribadi Yesus, ada pribadi Roh Kudus yang berempati selalu, bayangin loh. Nggak pernah saudara ditinggal sendiri, nggak pernah. Yang ditinggal sendiri itu siapa? Yesus. Nah iya pernah. Kita nggak pernah. Ya terus perhatikan. Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi? Apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja. Ya. Dan kamu tidak melihat aku. Terus? Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Nah ini ayat 20. Tuhan kemudian menerangkan, saudara, memberikan gambaran-gambaran. Yuk. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Ya. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi gambaran sukacita. Pertama, karena kita tinggal sesaat tidak melihat Yesus, biarpun ada Roh Kudus, tetapi ada pengalaman begini, tetap ada pengalaman begini. Tinggal sesaat tidak merasakan, seperti ditinggalkan. Saudara udah berdoa tapi Tuhan diem. Biasanya Roh Kudus jauh, biasanya Roh Kudus bicara, biasanya Roh Kudus memberikan solusi, biasanya Roh Kudus memberikan suaranya, meresponi dan lain sebagainya. Tapi ini Tuhan diem. Tapi dia hadir, saudara. Ini susahnya begitu ya. Tuhan diem bukan berarti Tuhan tidak hadir. Tuhan ada di situ. Cuman diem itu tujuannya supaya ini. Tinggal sesaat kamu tidak melihat aku. Karena apa? Kamu memang akan meratap, menangis, sedih karena ada masalah hidup, karena ada problem, karena dibully, karena segala macam. Tetapi dengar baik, tujuannya apa? Sedangkan dunia bergembira. Kamu harus berbeda dengan dunia. Itu maksudnya. Jangan sama dengan dunia. Dunia itu bersuka cita karena keduniawian. Kalau orang Kristen malah keduniawian ya. Kita harus berbeda dengan dunia. Karena dunia tidak akan didoakan sama Tuhan, tidak akan diperhatikan sama Tuhan. Kita yang diperhatikan.
tujuan Tuhan tinggal sesaat ini. Dibiarkan sama Tuhan itu terjadi, tidak melihat aku, tidak merasakan kehadiranku, biarpun ada Roh Kudus. Nih kalau kita kan sudah lewat nih, karena ini penerangan, penjelasannya ke depan. Setelah pun ada Roh Kudus, tetap kamu akan diizinkan merasa, tinggal sesaat tidak merasakan kehadiran. Kita dibiarkan, lagi diuji itu saudara. Tujuannya diuji itu supaya apa? Kamu jangan terikat dengan perkara-perkara dunia. Hari-hari ini kalau gereja masih terikat dengan perkara-perkara dunia, nggak dirapture. Kita justru jangan terikat perkara-perkara dunia. Inilah waktunya, saudara. Makanya dibiarkan sama Tuhan, diuji sama Tuhan, diizinkan sama Tuhan, supaya kita ini lepas dari perkara dunia. Ada maksud dari Tuhan yang baik. Tetapi kan sesaat. Kemudian kita bersukacita bukan dari dunia. Sukacita kita ini akan, duka cita akan dirubah menjadi sukacita. Nah kemudian sukacita yang seperti apa? Lanjut ayat 21. Gambaran kedua ini, gambarannya saudara ya, ini luar biasa sekali saudara. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Ini gambarannya seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Gereja Tuhan digambarkan sebagai wanita Tuhan, mempelainya Tuhan, mempelai perempuan Tuhan. Yang namanya mempelai perempuan kalau sudah menikah apa? Mengandung. Dan mengandung itu yang paling sakit, ya saya nggak pernah. Wanita aja yang tahu kan. Yang paling sakit adalah sakit bersalin saat melahirkan. Terus, Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. ia tidak ingat lagi dengan penderitaannya. Jadi sukacita kita yang didapat itu bukan sukacita seperti dunia, bukan. Sukacita yang didapat itu karena ada yang dilahirkan, saudara ya. Sesaat lamanya kamu tidak melihat aku, sesaat lagi kamu akan melihat aku. Saat kita melahirkan, saat gereja melahirkan, saat saudara melahirkan, maka sukacita itu sukacita yang begitu dahsyat, bahkan sampai lupa penderitaannya. Terus, Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. ya terus Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. perhatikan, Dan hatimu hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari Ini yang luar biasanya. Nggak bisa merampas kegembiraan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nggak ada yang bisa merampas. Ini luar biasa banget, saudara. Saudara, memang ini satu hal yang sangat konkret, nyata banget. Kalau orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, nah ini ciri orang dipenuhkan dengan Roh Kudus pertama kali ya. Itu sama seperti ada sebuah kelahiran. Dan waktu lahir, kan tadi nih, ungkapin ya, sesaat lamanya kamu tidak melihat aku. Itu Yesus pergi ke sorga. Sesaat lamanya kamu akan melihat aku. Perhatikan ya, waktu sesaat lamanya tidak melihat aku, kamu duka cita. Tapi duka cita yang dimaksud ini tujuannya supaya kamu jangan seperti dunia bergembira. Kamu berbeda dengan dunia. Tetapi hanya satu. Lalu kemudian kamu akan duka citamu berubah menjadi sukacita. Itu saat Roh Kudus hadir. Dan waktu sesaat lamanya kamu tidak melihat aku berduka cita, itu gambarnya seperti seorang wanita lagi sakit bersalin. Sakit, tapi sesaat. Waktu dia melahirkan, saya ulang lagi ya, sakit. Ini saya biasa ngomongnya, kalau ibu-ibu sakit. Sakit banget itu. Sakit banget memang. Itu antara seperti hidup dan mati kok. Tapi Tuhan bilang sakit. Tetapi begitu lahir, wah lupa sakit. Makanya ada ibu yang mau punya anak lagi dah, padahal dia sakit. Lupa sakitnya. Lupa penderitaannya, itu hebatnya ya. Ini memberikan gambarannya begitu hebat banget. Dan pada saat dia melahirkan dan ada anak, itu kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus, sukacitanya nggak bisa dirampas oleh siapapun. Waktu saya pertama kali berbahasa roh, saudara, sukacita yang luar biasa. Ya kalau ada orang pertama kali berbahasa roh, saya biasa aja. Ini kayaknya bukan bahasa roh dia. Kayaknya dia belum dipenuhkan dengan Roh Kudus dia.
Orang yang berbahasa roh itu, saudara, pertama kali ya, waktu dipenuhkan dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dia akan mengalami sukacita yang luar biasa. Jadi kalau ada pertama kali orang berbahasa roh dan tidak sukacita yang luar biasa, ini kayaknya belum berbahasa roh, kayaknya belum punya Roh Kudus deh. Mesti dipertanyakan deh. Sebab sekarang Roh Kudus ada bahasa yang diajarin. Roh Kudus ada macam-macam dah ya. Ya iyalah. Makanya Tuhan ini sedang menyucikan gerejanya dari roh-roh yang lain juga termasuk. Jangan cuman kita berglosolali saja. Ada yang lain, saudara. Tapi dimulainya dengan berbahasa roh, jangan salah. Lalu melupakan berbahasa roh, keliru itu. Saudara, kita perhatikan. Saya ingin mengajak saudara untuk mendapat gambaran ini, saudara ya. Saat melahirkan, sakit bersalin, itu sesaat saja. Seorang perempuan saat melahirkan, kan yang lucu begini, saudara ya. Setiap perempuan tahu kalau melahirkan itu sakit. Tetapi perempuan itu mau nggak melahirkan? Mau nggak punya anak? Mau. Saya ulang. Setiap perempuan tahu kalau melahirkan itu sakit bersalin, sakit banget. Tapi setiap perempuan mau punya anak. Ini mau tidak mau, maju kena mundur kena. Nah, istilahnya gitu. Dia harus alami. Ini wajib dialami. Kalau dia nggak mau sakit, nggak mau punya anak. Kalau dia nggak mau punya anak, malu. Tapi setiap orang mau untuk melahirkan, entah melahirkannya lewat melahirkan secara normal maupun melahirkan sesar, semuanya sakit. Kalau normal sakitnya sementara, kalau sesar sakitnya berbulan-bulan. Saat melahirkannya tidak sakit, setelah melahirkannya berbulan-bulan. Karena campur tangan dokter. Tapi kalau campur tangan Tuhan melahirkan normal, sakitnya sebentar. Hebat Tuhan itu. Nah saudara, jadi ini dia luar biasa nih. Jadi setiap kita itu mengalami kayak begini, saudara. Nah, kalau kita mau melahirkan, saya sudah melahirkan. Saya sudah melahirkan dalam arti anak-anak rohani. Kalau anak-anak rohani mau dilahirkan, sakit bersalin pasti hamba Tuhan. Jadi kalau saudara, jadi itu selalu polanya itu begitu. Tinggal sesaat kamu menderita, tinggal sesaat kamu berduka cita, dan gambarannya seperti perempuan yang sakit bersalin, saudara. Karena gereja Tuhan itu gambarannya seperti mempelai wanita Tuhan, makanya ada sakit bersalin. Nanti pada akhirnya di Wahyu pasal 12, gereja Tuhan melahirkan anak laki-laki dalam sakit bersalin. Jadi kalau ada sesuatu yang kita mau lahirkan, ya kita harus sakit bersalin. Kalau kita sedang sakit bersalin, dibully, di menderita, ini bukan penderitaan karena kita salah ya, penderitaan ini dan itu. Padahal saya sudah berhati-hati, tapi kemudian ada saja, lalu kemudian terjadilah begini segala macam, sudahlah, akhirnya saya harus menderita dan lain sebagainya. Itu sakit bersalin mungkin. Itu artinya kita akan melahirkan. Apa yang dilahirkan? Entah jiwa-jiwa. Apa yang dilahirkan? Entah sesuatu berkat. Apa yang dilahirkan? Paulus bilang, kalau Paulus nih, Galatia 4 ayat 19. Saudara ya, ini yang sering terjadi pada hamba-hamba Tuhan. Juga terjadi pada diri kita, saudara. Apa yang dilahirkan ini kelahiran yang paling tinggi nilainya, gitu loh. Ada anak yang nilainya tinggi karena anak yang diharapkan, saudara ya. Ini dia, anak-anak yang diharapkan ini dia, saudara ya. Yuk, Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anak, Hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin karena lagi. karena anak-anakku, karena jemaat, aku menderita sakit bersalin lagi. Paulus bilang aku mau tetap. Kenapa? Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sampai karakter Kristus, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi Paulus yang rela. Jadi kalau kita mau merasakan, kalau kita mau semakin dewasa dan berkarakter ilahi, ini sakit bersalin.
Jadi tidak hanya sekedar berkat, tidak hanya sekedar hal yang jasmani, aduh itu mah nilainya rendah. Tapi sakit bersalin yang melahirkan rupa Kristus itu dia. Itu anak yang luar biasa itu. Itu gambarannya anak yang luar biasa. Ini kan melahirkan anak kan. Ada anak yang memang didamba-dambakan, anak yang wah luar biasa banget. Nah, itulah anak yang luar biasa, anak istimewa. Sakit bersalin di mana yang lahirnya karakter Kristus. Wih, kalau lahir cuma berkat-berkat, biasa. Tapi kalau karakter Kristus ini dia hebat, saudara. Nah ini saudara ya, saudara sangat luar biasa banget, sangat luar biasa banget. Gini loh saudara, tinggal sesaat kamu tidak melihat aku, dan waktu tinggal sesaat tidak melihat aku ini, tinggal sesaat kita lihat dulu pertamanya nih dalam sejarahnya. Tinggal sesaat kamu tidak melihat aku, itu Yesus naik ke sorga. Kemudian tinggal sesaat kamu melihat aku, Roh Kudus hadir. Murid-murid sudah alami itu. Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus sudah hadir. Nah, kemudian Roh Kudus sudah hadir dalam hidup kita. Yesus yang rupa lain, rupa Roh Kudus, supaya kita bisa terima semua. Supaya kita bisa menerima dia secara pribadi. Saya memberikan gambaran begini, saudara. Satu kali kami ada di Manado waktu bersama satu keluarga. Di Manado itu pas ada Natal nasional kalau nggak salah, ada di daerah mana? Tondano. Pak Jokowi datang. Wah. Sama-sama karena kebetulan kakak ipar ya. Ya kakak ipar masih tugas sebagai kasat ya. Nah, jadi kita ke sana. Dia tugas. Kita rasanya nih dengan Pak Jokowi karena deket ya, kok mumpung deket gitu loh. Nggak dibuat-buat nih, karena memang kita ada dekat begitu ya, pengen banget lah ketemu, wah seneng lah kita sih, oh ramai cuman orang. Rasanya seluruh orang itu berkata, Pak Jokowi, saya mau foto sama Pak Jokowi, kan kamu bapak saya, kamu presiden saya, apalagi dia ramah, baik dan mau begitu. Jadi rasanya pengen rebutan untuk foto sama Pak Jokowi, kira-kira begitu. Saya juga mau. Tapi ya susah. Biarpun dia adalah bapak kita, dia dekat sama rakyat, saya nggak bisa. Ya, dia dekat sama orang. Carilah foto doang, foto wajahnya atau gimana gitu, kira-kira. Terus Tuhan bilang sama saya, kamu merasa ya itu presiden kamu, itu bapak kamu ya? Iya Tuhan. Itu orang yang luar biasa bagi kamu ya? Iya Tuhan. Aku bagaimana? Engkau luar biasa dong bagi saya. Deket gak aku sama kamu? Bayangin ya, kalau aku hadir dan aku belum bangkit dari antara mati dan tidak naik ke sorga, maka aku hadir ratusan juta orang nunggu aku. Kamu dapat apa kira-kira ya? Enggak Tuhan, nggak mungkin. Bisa foto bareng nggak? Nggak bisa lah. Pendeta kecil begini bisa foto bareng. Pendeta besar kayaknya. Untung aku naik ke sorga. Dan aku dirasakan oleh setiap pribadi anak-anak pribadi. Baru saya bangga banget padamu Tuhan. Pribadi yang maha tinggi dekat dengan aku, dekat dengan, saudara bisa berkata, semua berkata begitu, sama-sama berkata, pribadi yang maha tinggi Yesus Kristus dekat dengan pribadi itu. Dahsyat. Nah dalam hidup ini saudara tetap ada waktu sesaat tidak hadir Tuhan. Ingat loh, Tuhan itu hadir, tapi dia diam mungkin karena kita supaya kita tuh dikikis dari keduniawian. Sukacita duniawi itu nggak boleh ada sama kita. Nanti supaya kita bisa direptur. Dan lebih tepatnya, tinggal sesaat kamu tidak merasakan kehadiranku, kamu lagi sakit bersalin. Kan kamu gereja Tuhan, mempelai itu lagi sakit bersalin supaya melahirkan anak. Terima sakit bersalin, terima, itu kebanggaan kita. Rasanya kalau kita sakit bersalin itu bangga sebagai seorang perempuan, itu bangga sebagai perempuan sakit bersalin. Kita sakit bersalin karena kita mempelai Tuhan dan punya anak. Ada rupa Kristus yang nyata dalam hidup kita. Ada karakter yang muncul lagi, ada karakter ilahi yang muncul lagi. Kalau soal berkat dan sebagainya kecil, karakter ilahi ini loh. Jadi inilah yang dicari oleh Tuhan.
dari mempelainya. Sakit bersalin dan rupa Kristus nyata lagi. Oh haleluya, saudara. Nah saudara, kalau kita tidak mau terima sakit bersalin yang mendatangkan rupa Kristus lahir, nanti juga dunia ada sakit bersalin. Ini buat semua dunia. 1 Tesalonika 5. Ini sakit bersalinnya adalah mesti diterima juga. Jadi kan namanya sakit bersalin ini diterima mau orang dunia, mau orang Kristen, mau siapa saja. Tapi kalau orang Kristen sakit bersalinnya beda. Rupa Kristus sudah nyata, tapi sakit bersalinnya orang dunia adalah lahir kebinasaan. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. Yuk. Tetapi tentang zaman dan masa, Iya. saudara-saudara Tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena Terus. kamu sendiri tahu benar-benar Ya, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. hari Tuhan datangnya seperti pencuri pada malam. Itu ada rapture namanya. Ada yang hilang. Di rapture sih hilang. Terus. Apabila mereka mengatakan semuanya damai. Nah, bagi orang Kristen kalau semuanya damai itu mesti hati-hati. Tapi kalau orang Kristen yang tidak hati-hati, dia tidak mau terima sakit bersalin dari Tuhan, lalu dia tidak mau terima duka cita dari Tuhan, dia maunya seperti duniawi, gembira terus, nggak ada orang yang nyakitin saya. Saya bergembira terus, saya memfitnah orang, saya nggak sakit kok, saya tetap dipelihara, terus berbuat jahat. Wah, sukacita kayak orang dunia begitu. Udah sombong segala macam. Keadaan damai buat orang Kristen kayak begini, nggak hati-hati dia. Semakin enak karena dunia memfasilitasi dia. Wow, ini mau berapa? Ini hari-hari ini saudara, kalau krisis ekonomi nanti akan ada muncul kelompok Illuminati. Ini akan memberikan bantuan. Nah, wow, bagi orang yang tidak perhatikan ini, tidak melihat dan memahami, uang ikut dia habis. Mari. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ya, ditimpanya oleh kebinasaan. Jadi lahirnya kebinasaan. Terus Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. pasti tidak akan luput. Jadi sakit bersalin itu karena memang telah ditetapkan oleh Tuhan, semua perempuan sakit bersalin. Kemudian gereja Tuhan digambarkan sebagai perempuan. Babel juga digambarkan sebagai perempuan. Itu Babel itu adalah keduniawian. Makanya dalam kitab Wahyu ada dua perempuan. Satu perempuan gereja Tuhan, satu perempuan Babel. Nah, dua ini menarik. Punya daya tarik. Dia cari jiwa-jiwa. Gereja Tuhan kalau hari-hari akhir ini hanya bicara mengenai berkat dan lain sebagainya, itu nanti bisa ketarik ke sana loh. Hari-hari ini kita nggak bicara berkat. Hari-hari ini kita bicara rapture. Hari-hari ini kita bicara persiapkan dirimu. Jangan keduniawian. Jangan beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Cukupkan diri dalam segala keadaan. Jangan berlebih-lebih hari-hari ini. Saya mau kasih tahu, berkat itu nanti hak saudara. Mujizat itu hak saudara. Nggak usah diminta terjadi. Tapi yang kita pikirkan adalah bukan hari-hari ini mau wow. Nggak di rapture, saudara. Harus sederhana, apa ada makanan dan pakaian cukup. Ini krisis mau terjadi terus nih. Krisis global mau terjadi. Meterai, kuda hitam harus keluar. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Krisis. Akan krisis makanan. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan bilang di situ cukup makan dan pakai. Dan Tuhan mau bawa kita ke situ. Nggak berlebih-lebih. Tuhan mau bawa kita ke situ. Kalau saudara berlebih buat orang lain. Apalagi kalau bait suci ketiga dibangun. Yang punya rumah 10, jual semua. Kasih untuk beri makan orang-orang. Karena banyak pertobatan yang terjadi, mereka butuh makan.
Yang punya mobil sekian, jual semua, nggak guna. Kecuali hal-hal yang perlu yang kita lakukan. Rumah 10-10-nya mau diangkat? Enggak, cuman satu aja nggak diangkat, satu pun nggak ada yang diangkat. Nikmati aja rumah satu, yang lain jual. Banyak orang yang butuh makan. Kegerakan besar akan terjadi. Gereja harus siap. Bukan semakin wow limpah-limpah, bukan. Siap kasih makan bagi orang. Dan kalau kau udah kasih makan bagi orang, jangan terus berbangga. Wah, bisa nggak directus. Hari-hari ini justru hari-hari yang harusnya kita pusatkan kepada satu titik rapture. Sudah ya. Semua orang akan kena sakit bersalin. Gereja akan sakit bersalin, tapi lupa Kristus yang lahir. Anak laki-laki yang lahir. Tapi dunia sakit bersalin. Apa yang lahir? Kebinasaan. Kristen yang keduniawian juga akan sakit bersalin. Kebinasaan. Mari kita mohon belas kasihan dari Tuhan. Biarlah rupa Kristus nyata dalam hidup kita. Kita selalu mohon kepada Tuhan. Tuhan muliakan aku, semakin mulia ubahku Tuhan, semakin mulia. Semakin mulia mengubahku. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Siapkan perjamuan. Kalau kita nyanyikan lagu semakin mulia dia mengubahku. Oh haleluya. Justru di masa-masa sulit seolah-olah kita sedang sakit bersalin. Ayo perhatikan baik-baik. Jangan sembarangan saudara hidup ini. Kita mohon belas kasihan dari Tuhan. Hamba persembahkan kepadamu sebagai korban unjukan. Mohon belas kasihan-Mu urapi akan seluruh alat yang dipakai, juga atas seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Mereka mau melakukan perjamuan suci, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Hamba terima semua ini yang diserahkan kepada Tuhan, dan hamba bagikan kepada semua jemaat menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan suci ini kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus di dalam nama Yesus Kristus. Mari bagikan tubuh dan darah Kristus. Kita siapkan hati kita.
mengubah karakter kami itu lebih berguna. Dan dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makalah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan minuman berisi darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya, kau demi korina syai kadai. Aluhuli kami dokalo yang syeke yang wajan tercada korina wale wale redai. Al korina mereka wale wale redai. Haleluya, haleluya. Makasih Bapa yang baik, sungguh anugerah besar. Kalau kami boleh masih menerima kebenaran firman-Mu, dan kami bisa merasa melihat pribadi firman-Mu, Tuhan, haleluya, dengan peningkapannya, haleluya. Ampuni kami Tuhan, kami merendahkan kuasa Roh-Mu dalam setiap hidup kami. Kami tidak memahami, kami tidak melihat Roh Kudus seperti kami melihat Yesus. Ampuni kami Tuhan. Tapi lewat ini kami sekarang tahu bagaimana dahsyatnya pekerjaan-Mu, bagaimana dahsyatnya Engkau Tuhan. Tuhan berkati semua, baik yang di sini maupun khususnya yang ikut live streaming di mana-mana Tuhan. Shalom, damai sejahtera untuk mereka semua. Haleluya. Kuasa Tuhan bekerja, karakter ilahi atas mereka semua, rupa Kristus akan terwujud dalam diri mereka sehingga mereka memancarkan kasih Kristus. Haleluya. Bukan ekonomi dan syaki kau balik tentang senai lo doa na yo kada senata atrane lo kabenenya. Abi buku yang masa na ilo na ilo na to dore na idase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kuatkan pemerintah kami Indonesia, kuatkan Pak Jokowi, Tuhan, Pak Maruf Amin, bersama dengan para menteri, kabinet kerja, Tuhan semua. Tuhan kuatkan TNI Polri, khususnya di garda depan para tim medis, Tuhan kuatkan mereka. Haleluya, mereka telah berjuang untuk negara ini, tidak satu dua orang, ratusan juta orang yang mereka perjuangkan. Tuhan kuatkan mereka dengan keadaan yang tidak tertib atas rakyat Indonesia. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, haleluya. Jangan sampai para medis menyerah Tuhan. Oh, tolong kuatkan mereka Tuhan. Kekuatan ekstra pada para medis dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, mari kami mohon supaya stop atas virus corona ini Tuhan. Kalaupun demikian, angka kematian tidak meningkat, sebaliknya yang sembuh yang meningkat. Biar kuasa birur Tuhan terjadi atas mereka, khususnya anak-anak-Mu yang kena virus corona Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, terpujilah nama Yesus Kristus. Tuhan berkati juga semua korban kembali disampaikan jemaat Tuhan. Haleluya, baik perpuluhan, semua korban kembali disampaikan, diberkati berlimpah-limpah. Bukan untuk membuat kami semakin keduniawian, tapi limpah-limpah ini untuk kami siapkan lumbung Yusuf, agar banyak orang nanti jiwa-jiwa yang bertobat. Kami beri makan Tuhan. Berikan kepada kami khususnya hati yang berbelas kasihan, kebajikan, kemurahan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, tolong mereka yang dalam kesulitan, anak-anak-Mu Tuhan, dibuka jalan dalam nama Yesus Kristus. Memang disuruh kami harus belajar dengan berpada-pada yang ada. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Karena ini persiapan-persiapan rapture buat kami Tuhan. Kalau kami terikat dengan perkara duniawi, yang kami pikirkan perkara duniawi, Engkau sedang mengkikis di sini Tuhan Yesus.
Kami tahu sekarang ini supaya kami nanti dirapture, haleluya, karena Engkau sedang memperhatikan kami dengan empati banget. Engkau hadir dalam empatimu Tuhan. Engkau datang dengan empatimu, dan setiap pribadi kami yang ada, hadirlah Yesus Kristus di situ. Bahkan setiap pribadi dengan empatimu, karena Engkau begitu cinta kepada kami. Engkau mau di mana Engkau ada, kami juga ada di situ. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk seluruh rencanamu yang sempurna bagi setiap anak-anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom dan sejahtera terus menyertai setiap anak-anakmu Tuhan. Bahkan yang live streaming di mana saja berada. Bahkan terus yang mendengar video setelah ini Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Angkat dua tangan nanti berberkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Terimalah anugerah, cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasihkan lewat Yesus Kristus, lewat kuasa korbannya, dan pimpinan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara. Dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati.